Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengantar kajian hadis tematik. Ya, untuk kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana penerapan sanad dan matan ya, yang ada di dalam suatu hadis. Baiklah, kita lihat dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 16, yaitu tentang manisnya iman. Haddatsana Muhammad ibnul Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala haddatsana Ayyubu an Abi Kilabah an Anas bin Malik radhiyallahu anhum عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Nah, sanad hadis di atas adalah, kita perhatikan, di sini tertulis Anas ibnu Malik. Jadi Anas ibnu Malik, ini kita dapati adalah yang meriwayatkan hadis ini ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah Anas, kita lihat di sini ada Abi Kilabah. Nah, maka setelah Anas, ya, kita lihat di rantai periwayatannya atau sanadnya. Nah, kita lihat di sini ada Abi Kilabah. Nah, selanjutnya lagi ada Ayyub. Nah, setelah Abi Kilabah, maka di sini ada Ayyub. Nah, kemudian setelah Ayyub, ada Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Ya, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Nah, dan kemudian ada Muhammad ibnu al-Muthanna. Muhammad ibnu al-Muthanna. Nah, rangkaian dari sanad hadis di atas, akhirnya ya, adalah pada Al-Bukhari. Ya, karena yang meriwayatkan hadis ini adalah ya, Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Nah, maka kita lihat, di sini adalah Anas bin Malik disebut sebagai periwayat awal ya, karena sahabat Anas bin Malik ini adalah yang meriwayatkan hadis tentang manisnya iman ini langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istilah periwayat awal bisa juga disebut sebagai sanad akhir. Nah, kalau kita menggunakan istilah rawi ya, periwayat, maka Anas bin Malik ya, kedudukannya adalah sebagai periwayat awal atau ar-rawi al-awwal. Tapi kalau kita menggunakan istilah sanad, Anas bin Malik ini justru sebagai sanad akhir, ya, karena dibalik dari Bukhari. Ya, tapi jika menggunakan rawi atau periwayat, maka Anas sebagai yang awal. Ya, tapi kalau menggunakan sanad, yang maknanya adalah sandaran, maka Bukhari ini menyandarkan ya, kepada orang-orang berikutnya ya, sehingga Bukhari disebut sebagai sanad awal, sedangkan Anas bin Malik adalah sanad akhir ya. Nah, inilah ya, bentuk ya, diagram sanad ya, agar kita bisa memahami apabila kita menggunakan istilah sanad atau jika kita menggunakan istilah periwayat. Nah, adapun lafal dari hadis di sini adalah salatsun mangkunna fihi. Ya, salatsun mangkunna fihi. Ya, sampai dengan finnar. Nah, inilah yang disebut dengan matan hadis. Ya, jadi yang berwarna merah ya, setelah sanad ini, nah ini yang disebut dengan matan hadis. Nah, itulah komponen ya, yang ada dalam
hadis. Nah, sehingga hadis itu dapat dikatakan sebagai hadis yang sempurna, yang utuh, nah, apabila kita dapati di dalamnya ada sanad atau istilahnya perawi, periwayat, kemudian juga ada matan. Nah, kemudian dari rangkaian sanad itu sampai pada istilahnya sanad awal yang disebut dengan Bukhari atau periwayat akhir. Nah, karena Imam Bukhari lah yang menuliskan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Nah, itulah nanti yang akan kita gunakan ketika kita melakukan takhrij hadis, meneliti bagaimana asal muasal dari sanad suatu hadis, sebelum kita berangkat untuk menafsirkan isi dari matan hadis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembagian hadis. Nah, dilihat dari kahujahannya, artinya dapat tidaknya suatu hadis digunakan sebagai dalil syar'i. Nah, hadis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hadis makbul. Nah, istilah makbul artinya yang dapat diterima. Nah, jadi hadis makbul, ini adalah hadis yang dapat diterima sebagai dalil syar'i. Nah, sebagai contoh, sini adalah hadis sahih dan hadis hasan. Jadi hadis makbul itu terdiri dari dua, yaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Artinya dapat diterima sebagai hujjah, sebagai dalil syar'i, maka di sini hanya hadis sahih dan hadis hasan. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis mardud. Nah, hadis mardud adalah hadis yang ditolak sebagai dalil syar'i. Artinya hadis yang masuk kategori mardud maka dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil suatu hukum syariat. Sebagai contoh di sini adalah hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Nah, hadis dhaif ini masuk dalam kategori mardud karena tidak layak untuk dijadikan hujjah syar'iyah. Itu tidak bisa digunakan sebagai dalil syar'i. Dari segi kualitas sanad dan matanya, hadis dibagi menjadi tiga. Dilihat dari sanad, jadi rangkaian riwayatnya tadi, periwayatannya tadi. Nah, di sini hadis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis sahih, hadis yang sahih. Kemudian yang kedua adalah hadis yang hasan, dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, jadi kalau dilihat dari kualitas sanad dan juga matanya, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, jadi yang bisa digunakan sebagai hujjah, artinya dilihat dari fungsinya sebagai dalil syar'i, maka hanya hadis yang masuk kategori hadis makbul. Nah, itu yang bisa diterima. Nah, di antara hadis makbul tadi adalah hadis sahih. Nah, sahih itu secara bahasa artinya adalah sehat, sihah, sehat. Atau sahih juga bisa dimaknai sebagai benar. Apa itu hadis sahih? Nah, di sini disebutkan ma rawahu adlun tamu ad-dhabti. Ma rawahu adlun tamu ad-dhabti. Muttasilus sanad, muttasilu as-sanad. Ghairu mu'allalin wala syad. Maknanya adalah ma rawahu adlun tamu ad-dhabti. Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil. Maksudnya adil adalah dia seorang muslim kemudian memiliki integritas akhlak, artinya akhlaknya baik. Tamu dhabti, sempurna, sempurna tepat, maksudnya adalah sempurna kekuatan hafalannya. Jadi tamu dhabti ini adalah orang yang punya kriteria dia harus sempurna, hafalannya kuat, jadi hafalannya betul-betul kuat. Muttasilus sanad, muttasilus sanad artinya sanadnya bersambung. Jadi silsilatul ruwat, rantai periwayatannya tadi itu harus bersambung. Ghairu mu'allalin, ghairu mu'allal, tidak ada
cacat, ya, tidak bercacat ya, di dalam sanad tersebut. Wala syadz, ya, dan tidak ada yang janggal atau menyimpang, ya, tidak ada kejanggalan atau tidak ada sesuatu yang menyimpang. Ya, inilah definisi dari hadis sahih. Ya, jadi hadis sahih sekali lagi adalah yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, yaitu Muslim, dan memiliki integritas akhlak yang baik, tamudoti, ya, hafalannya sempurna, tepat, ya, muttasilus sanad, kemudian bersambung sanadnya, tidak ada yang putus, ghairu mu'allal, ya, dan tidak ada cacat, ya, warasyad, dan tidak ada janggal atau sesuatu yang menyimpang. Nah, hadis yang paling sahih adalah hadis mutawatir. Nah, dari sahih itu pun dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, yang paling sahih adalah hadis mutawatir. Nah, apa itu mutawatir? Yaitu hadis yang jumlah periwayatnya banyak pada setiap level, yaitu pada setiap tobakot, ya, tingkatan level dalam periwayatan. Sehingga menurut adat, ya, menurut kebiasaan, ya, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, inilah hadis yang mutawatir. Ya, jadi hadis sahih yang paling tinggi kualitasnya adalah yang mutawatir, ya, karena periwayatnya banyak di setiap level dari sanad tersebut, sehingga banyak saksi, ya, dan tidak mungkin melakukan suatu kebohongan atau dusta. Kemudian yang kedua masuk kategori hadis makbul selain sahih adalah yang hadis hasan. Ya, hadis hasan adalah yaitu hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih. Artinya semua aspek ada, ya, kecuali dalam hal hafalan. Ya, kalau sahih itu adalah hadisnya, ya, sempurna dari semua segi, ya, termasuk hafalannya tamudopti, ya, tepat, hafalannya kuat. Nah, adapun dalam hadis hasan, semua kualifikasi dalam hadis sahih itu ada, nah, kecuali dalam hal hafalan yang kurang begitu kuat, ya, sehingga turun dari tingkat sahih menjadi hasan. Ya, jadi hanya karena hafalannya agak kurang kuat, ya, agak kurang kuat, ya, sehingga, nah, masuk kategori hadis hasan. Nah, selain dari hadis yang makbul, yaitu yang sahih dan hasan, nah, ada kategori yang disebut dengan hadis mardud, ya, yaitu hadis yang ditolak sebagai hujah, yaitu, ya, hadis dhaif, ya, hadis yang lemah, ya, itu hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat hadis makbul. Nah, jadi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat hadis makbul, baik di sahih atau yang hasan, nah, maka hadis itu menjadi hadis dhaif, lemah. Nah, hadis dhaif dibagi menjadi dua, yaitu dhaif biasa, ya, biasa kedhaifannya, kelemahannya, kemudian yang dhaif sekali atau dhaif jiddan. Nah, hadis yang dhaif sekali, ya, diantaranya di sini contohnya adalah hadis yang maudhu, yaitu hadis yang palsu. Nah, jadi syarat hadis sahih, ya, dan hasan, ya, itu pada hadis dhaif sekali ini jelas tidak, ya, tidak ada, ya, karena hadis tersebut adalah masuk kategori palsu, yaitu maudhu. Nah, kemudian juga, nah, hadis mungkar, nah, dan juga hadis matruk. Nah, ini adalah dua kategori hadis yang, ya, tidak memenuhi syarat untuk bisa diterima, ya, karena, ya, lemah, ya, bahkan sampai palsu, ya, dari segala aspeknya. Nah, kemudian dari segi kuantitas periwayatnya atau perawinya. Nah, di sini hadis dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah hadis mutawatir. Ya, kuantitas itu berarti jumlah, nah, dari perawi. Nah, hadis mutawatir, ya, adalah hadis yang jumlah periwayatnya banyak. Nah, pada setiap level sanad, ya, sehingga menurut adat tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Nah, ini dilihat dari kuantitas, ya, berarti jumlah dari para perawinya. Nah, jika jumlah periwayatnya banyak setiap level, ya, di setiap level sanad, maka, nah, masuk kategori yang mutawatir. Nah, definisi tentang hadis mutawatir di atas, ya, disebut sudah mencakup, ya, artinya komprehensif,
Ya, namun ada sebagian ulama menetapkan jumlah minimal dari periwayat hadis mutawatir. Nah, misal di sini minimal 4 orang. Ya, dalamnya ada saksi laki-laki. Nah, atau 5 orang ulul azmi. Ya, 5 orang ulul azmi. Ya. Jadi minimal ada yang mengatakan 4 orang. Ya. Dalamnya ada saksi laki-laki. Kemudian 5 orang, ya, ulul azmi. Ya, ulul azmi di sini bukan rasul yang ulul azmi, tetapi ya kalangan muhaddisin, ya, ahli hadis. Nah, kemudian 10 orang, ada yang menyebut 10 orang. Nah, ada juga yang menyebut 20 orang. Nah, kemudian terakhir sampai 40 orang. Jadi minimal bisa masuk kategori yang mutawatir. Ya. Sebagian ulama menetapkan jumlah. Ya, ada yang menyebutkan mulai dari 4, 5, 10, 20, ya, sampai yang 40 orang dan seterusnya. Nah, itu batas minimal hadis bisa disebut mutawatir. Nah, intinya harus lebih dari 3, maka berawal dari 4. Nah, hadis mutawatir sendiri, ya, ini dibagi menjadi 2 macam. Nah, yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi. Nah, jumlah hadis ini sangat sedikit. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, ya, setiap hadis mutawatir ya mesti sahih. Ya, jadi kalau mutawatir maka dia pasti sahih. Tapi tidak setiap hadis yang sahih ya mesti mutawatir. Nah, apa itu mutawatir lafzi? Mutawatir lafzi adalah ya, hadis itu disampaikan secara lafadz. Ya, artinya ketika Rasulullah menyampaikan suatu hadis ya dengan lafadznya, nah maka para sahabat kemudian juga sanad-sanad ya di berikutnya itu, nah, mereka juga menyampaikan dengan lafadznya. Ya, jadi plek dengan kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu namanya hadis mutawatir lafzi. Nah, sedangkan hadis mutawatir maknawi, nah ini hadis yang hanya ya berisi makna yang terkandung ya di dalam lafadznya, sehingga lafadznya bisa berbeda-beda di antara satu perawi dengan perawi yang lain. Ya, tetapi konten atau substansinya, ya, isi yang terkandung dalam hadis itu ya secara maknawi sama. Ya, meskipun redaksi atau lafadznya berbeda. Kemudian ada hadis ahad. Nah, dari sisi kuantitas, nah ada hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Yaitu hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai jumlah periwayat hadis yang mutawatir. Nah, kalau tadi disebutkan minimal menurut para ulama adalah 4 orang, nah berarti kurang dari 4 orang tersebut. Nah, maka bisa masuk kategori hadis ahad. Nah, di antara hadis ahad itu adalah hadis masyhur. Ya, jumlah periwayatnya hanya antara 3 sampai dengan 9 jalur. Artinya jalur periwayatan. Nah, kemudian ada hadis aziz. Nah, jumlah jalur periwayatnya ya dari 2 ke 2 jalur. Ya, kalau tadi kan 4. Ya, 4 ya, dalam setiap tobakot. Nah, kalau yang ini hanya ya 2 jalur. Ya. Kemudian yang ketiga ada hadis gharib. Nah, jumlah periwayatnya hanya 1 ke 1 orang. Ya, hanya 1 jalur. Jadi jalur misalnya dari Umar bin Khattab, ya maka hanya dari Umar, ya tidak ada dari sahabat yang lain. Ya, kalau 2 jalur ya mungkin ada Umar, ada Abu Hurairah gitu. Kalau 3, nah maka mungkin ada Umar, ada Utsman, ada Abdullah bin Mas'ud, nah begitu. Nah, itu jalur yang dijadikan sebagai sumber periwayatan. Nah, kualitas hadis ahad, nah ini juga bisa sahih, bisa hasan dan juga bisa dhaif. Jadi hadis ahad ada 3 kemungkinan, yaitu baik sahih, hasan maupun juga dhaif. Nah, dari segi ittisalu sanadnya, yaitu kebersambungan sanadnya. Nah, hadis dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadis muttasil, nah, bersambung sanadnya. Dan yang kedua adalah hadis munqati, yaitu terputus sanadnya. Nah, jadi kalau hadis itu
ya, bersambung sanadnya maka disebut mutasil. Nah, kalau munqati ya berarti terputus. Kemudian, nah, di sini ada al haditsul dhaif. Nah, hadis yang dhaif. Ya, dhaif itu secara bahasa artinya lemah. Ya, dhaif artinya lemah, lawan dari kuat. Nah, sedangkan secara istilah al haditsul dhaif huwa kullu haditsin lam yajtami fihi sifatul qabuli. Nah, yakni sifatul hadithi as-sahih wal hasan. Ya. Jadi hadis dhaif ya, adalah semua hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis makbul, ya, yakni sifat-sifat hadis sahih dan hasan. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa hadis yang disebut sahih maka dia semua ya, syarat ya, terpenuhi. Ya, mulai dari ya, keadilan perawinya, artinya muslim yang baik, menjaga karakter akhlaknya, kemudian tamu dhabti, ya, ketepatan hafalannya kuat, ya, nyambung sanadnya, ya, kemudian tidak ada illah, ya, tidak ada sesuatu yang menyesatkan atau celah. Nah, sedangkan hadis dhaif ya, sama sekali tidak memenuhi syarat dari hadis sahih maupun hasan. Ya, jadi hadis dhaif ya, bisa dikatakan semua hadis yang tidak terkumpul di dalamnya sifat-sifat hadis makbul yang dapat diterima tadi, ya, yakni sifat dari hadis sahih dan hasan. Nah, dari segi kualitas kedhaifannya, hadis dhaif dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu yang pertama hadis dhaif yang tidak terlalu lemah, ya, jadi dhaif saja, dhaif biasa gitu ya. Nah, seperti periwayatnya lemah ya, atau jelek hafalannya, ya, layyin ya, lemah ya, atau si'ul hifdzi ya, dhaf ya, jadi jelek hafalannya ya, lemah ya, maka disebut lemah. Nah, hadis dengan periwayat seperti ini nah, masih bisa ditolerir kelemahannya selama ada dukungan dari hadis lain yang minimal sederajat. Jadi kalau hadis masih dhaif saja itu masih bisa ditolerir dari sisi kelemahannya. Nah, jika ada dukungan dari hadis lain, artinya hadis lain itu yang bisa memperkuat. Nah, kalau ditemukan ada hadis lain. Nah, kemudian hadis yang dhaif jiddan, yang hadis yang lemah sekali. Nah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang pendusta, ya, dia tukang bohong, pendusta. Nah, sehingga bisa masuk kategori dari dhaif jiddan tadi menjadi hadis yang maudhu' atau palsu, ya, karena riwayat perawinya suka berdusta, berbohong. Nah, atau selain periwayat itu sebagai pendusta, nah, bisa juga karena tertuduh dusta. Ya, jadi orang yang tertuduh dusta itu hadisnya bisa menjadi kategori dhaif jiddan, ya, bahkan maudhu'. Nah, di dalamnya seperti hadis matruk ya, atau hadis mungkar. Ya, itu hadis yang biasanya menyelisihi hadis yang lain. Nah, ini mungkar atau matruk. Ya, dia beda, aneh dari yang lain. Ya, menyelisihi perawi yang lain. Nah, atau hadis dari kalangan ahli bid'ah. Nah, kemudian periwayat yang mubham, ya, majhul. Periwayat ini tidak dikenal meriwayatkan hadis kok tiba-tiba mengeluarkan hadis. Atau periwayat yang hafalannya kacau, muttarib, ya, ittirabul hifz. Ya, jadi hafalannya berantakan, kacau, ya, tidak tepat. Atau maklub, ya, muttarib, ya, bolak-balik, ya, sehingga disebut muttarib. Ya. Ada juga nama lain yaitu hadis maktub, ya, yang mungkin bolak-balik gitu ya. Nah, hadis yang kedhaifannya keterlaluan, ya, maka tidak bisa, ya, tidak bisa mendukung satu sama lain. Jadi hadis yang kedhaifannya terlalu, nah, maka tidak bisa, ya, mendukung satu sama lain. Ya, artinya hadis ini tidak bisa memperkuat, ya, satu sama yang lain, seperti yang hadis dhaif saja. Sehingga tidak mungkin ditolerir. Nah, contoh di sini ada hadis keutamaan surat Yasin. Ya, Anasin qol
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani 10 marrat." Nah, ternyata hadis tentang fadilah keutamaan surat Yasin ini ada hadis yang ternyata dhaif. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Tirmidzi nomor 2812. Ya, atau juga dari Darimi nomor 3282. Ya, karena semua jalurnya melalui Humaid ibnu Abdurrahman. Nah, Humaid ibnu Abdurrahman ini adalah orang yang dhaif. Nah, dan juga Harun Abu Muhammad. Nah, ini majhul, ya, tidak dikenal, tidak diketahui. Nah, sehingga Imam Suyuti dan Munawi menilainya, nah, ini adalah dhaif, yaitu dalam kitabnya Faidul Qadir. Ya, jilid 2 nomor 638. Kemudian juga hadis membaca Yasin pada orang mati. Ya, an Ma'qil ibn Yasar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Nah, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud nomor 2714 dan Ibnu Majah nomor 1438, nah, Ahmad ya 19415 ya, dan Ibnu Hibban nomor 3002. Nah, semua periwayat hadis ini ya yaitu melalui Abu Usman ya, dari ayahnya yang keduanya ternyata majhul. Ya, jadi melalui Abu Usman dari ayahnya. Nah, kedua orang ini disebut majhul, ya, tidak dikenal dalam meriwayatkan hadis. Nah, meskipun ya, menurut Imam As-Suyuti menilainya adalah hasan. Ya, namun menurut Daruqutni, kemudian Nawawi, itu Imam Nawawi, kemudian juga Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Munawi ya, mendoifkannya. Nah, kemudian hadis-hadis yang dhaif jiddan ya, sampai maudhu. Nah, seperti naumu shaim ibadah. Nah, hadis tentang tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Nah, ternyata ini ya dhaif, bahkan masuk kategori hadis yang palsu, maudhu. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kemudian juga As-Suyuti menilainya dhaif ya, karena terdapat Ma'ruf bin Hisan, nah, yang juga disebut dhaif. Kemudian ada Sulaiman An-Nakhai ya, yang disebut sebagai si pendusta atau pemalsu hadis. Nah, kemudian juga hadis tentang sumu tasihhu. Nah, berpuasalah maka kamu akan sehat. Ternyata ini hadis masuk kategori hadis maudhu. Ya, kemudian hadis awal Ramadan adalah rahmat, ya, awalu syahri Ramadan rahmah, ya, wa awsatu maghfirah wa akhiruhu idqun minan nar. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Al-Baghdadi, kemudian Dailami ya, dan Ibnu Asakir. Ya, kemudian Al-Ukaili ya, menyebutnya dalam kitab Ad-Du'afa. Ya, kemudian As-Suyuti menilainya juga dhaif ya, dan Albani menilainya mungkar ya, karena ada Salam bin Sawwar. Nah, bahkan disebut juga matruk ya, karena ada Maslamah bin Salb ya. Nah, kemudian ada redaksi yang panjang dalam Sahih Ibnu Huzaimah ya, bahwa Nabi khutbah di akhir bulan Sya'ban, namun riwayat ini juga dhaif ya, karena ada Ali Ibnu Zaid Ibnu Jud'an ya, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah ya, dan Ibnu Huzaimah sendiri ya, meragukan hadisnya. Nah, kemudian contoh lain, hadis tahun penuh menjadi Ramadan semua. Nah, hadis yang sebenarnya matanya panjang di atas adalah hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Abu Ya'la Al-Baihaqi, nah, dikutip oleh Utsman Al-Khubari atau disebut Durrah ya, dan Al-Mundhiri itu At-Targhib. Nah, selain tanda kepalsuan ya, ada pada matan yang panjang dan janggal karena pahala yang sangat besar, juga ada pada Jarir bin Ayyub Al-Bajali yang dinilai sebagai pemalsu hadis ya, karena disebut matruk atau mungkar. Nah, kemudian hadis tentang ikmali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Nah, menurut Albani ya, jadi Albani menilainya hadis ini ya, tidak ada sumbernya, nah, sehingga berkualitas dhaif. Tapi dalam kitab Gharib ya, li Ibni Qutaibah ya, Thiqat li Ibni Hibban ya, dan Az-Zuh li Ibnil Mubarak ya, disebutkan ada sanadnya tapi tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melainkan dari Ibnu Amr Ibnu As. Nah, itu pun munqati. Nah, jadi ini tidak bisa disebut hadis
karena ternyata tidak didapati sumber dari Nabi. Nah, dan jika pun didapati ini dari Ibnu Amr Ibnul As atau Abdullah Ibnu Amr Ibnul As, nah itu pun disebut mungqati. Nah, kemudian hadis-hadis dhaif yang lain yang di sini banyak contohnya, ya, siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Nah, ini adalah kata-kata Ibnu Arabi, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, ini hadis maudhu. Kemudian dua kelompok yang apabila keduanya baik maka baiklah semuanya, namun apabila keduanya jelek maka buruklah semuanya. Nah, al-ulama dan al-umara. Nah, ini juga hadis maudhu. Nah, kemudian perselisihan pendapat adalah rahmat. Ya, kita sering mendengar ikhtilafu ummati rahmah. Nah, ini ternyata hadis juga maudhu. Kemudian cinta tanah air sebagian dari iman, ya, hubbul waton minal iman. Nah, ini hadis maudhu. Ya, itu hanya kata-kata mungkin ulama, ya, untuk memberikan semangat dalam perjuangan. Kemudian memandang wajah cantik adalah ibadah. An-nadru ila wajhil jamil ibadah. Ini hadis maudhu. Kemudian memandang wajah cakep dapat memperjelas pandangan. Nah, ini juga hadis maudhu. Kemudian wanita adalah tiang negara. Ya. Nah, ini asalnya juga bukan hadis. Kemudian sombong terhadap orang yang sombong adalah sodakoh. Nah, ini juga bukan hadis. Ya, baik, mungkin sampai di sini dulu. Ya, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.